cerita tentang ayah saya. Hal yang saya khawatirkan pada ayah saya itu ketika dia menerima problem, entah tentang anaknya, entah tentang hidupnya, entah dia flashback pada kehidupan yang lalu. Biasanya dia kepikiran. Kalau sudah kepikiran itu berbahaya buat dia, karena dia akan mikir yang macam-macam. Itu yang saya khawatirkan pada ayah saya, karena usianya sudah senja, tapi alhamdulillah masih kuat berjalan, meskipun pakai tongkat kemana-mana, tapi dia masih gagah. Tapi hal yang saya khawatirkan pada beliau adalah yaitu tadi, jangan sampai ada hal yang mengganggu pikirannya. Karena kalau udah mengganggu pikirannya, emosinya naik, badannya juga nggak enak, mulai sakit karena pikiran. Saya itu harus dibebaskan. Jadi saya sama ayah saya paling khawatir cuma kalau dia jalan jatuh gitu. Tapi alhamdulillah nggak pernah itu terjadi. Yang saya khawatir kalau dia punya beban pikiran, jadi jangan sampai ada pikiran yang dia pikirin gitu. Nah itu yang saya khawatir. Alhamdulillah so far, karena sudah kenal ayah saya udah lama, karena disuruh saya udah pernah tinggal dengannya. Ada lama nggak pernah tinggal dengan ayah saya. Jadi saya mulai kenal, ya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang ketiga. Nggak punya duit kita kasih. Jadi pokoknya jangan sampai nih nggak punya duit. Besar saya kepada bapak saya, pertama adalah dia sehat, panjang umur. Kemudian bisa menyaksikan pondok ini berkembang perlahan tapi pasti. Itu harapan saya. Karena beliau sehat, tidak banyak pikiran, masih bisa nemenin saya, bercerita tentang suka duka, bagaimana mengikuti sebuah pondok pesantren, dan mengingatkan saya pada hal-hal yang mesti saya rapikan dalam kehidupan saya. Jadi harapan saya juga bila sehat, walafiat, panjang umur, dan sebagainya. Jika mengulang waktu, apa yang saya ingin lakukan pada bapak saya adalah sama-sama berjuang untuk memiliki lahan yang lebih besar untuk pondok pesantren. Tapi bapak saya sudah pensiun, jadi sudah tidak bisa lagi membesar, jadi hanya saya berjuang. Jadi bapak saya hanya bangun malam dan tahajud. Saya berdoakan saya saja. Depan ya, itu ambil itu tutup nih. Ambil itu satu. Asbes yang udah rusak. Itu buat tutup ini tuh lubangnya. Ambil asbes yang panjang satu. Pesan saya untuk kalian yang masih muda, jika kalian masih mendapatkan ibu bapak kalian sehat, tolong dirawat baik-baik, karena keberkahan orang hidup itu merawat orang tuanya. Jadi kalau kalian mau dapat berkah hidup yang bagus, sukses, dunia akhirat, maka rawatlah ibumu, rawatlah bapakmu, karena keberkahan itu dari mereka. Bagaimana Nabi katakan, ridallah ridha walidaini wa sukhtullah wa sukhtul walidaini. Ridhonya Allah ada di kedua orang tua, dan bencinya Allah juga ada di benci orang tua. Jadi kalau masih hidup, jangan lupa silaturahmi, tengokin kedua orang tua selagi punya waktu. Karena kalau mereka sudah tidak ada, kamu pasti akan bingung mau kemana. Selagi mereka hidup, maka rawatlah mereka baik-baik. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah melupakan orang tuamu karena jasanya sangat luar biasa. Ya, tokoh yang paling inspiratif, paling dekat adalah orang tua, karena dia biayai kamu sampai kamu sukses, dari kecil sampai kalian besar. Sebab itu Allah kasih keberkahan pada mereka, bagi mereka yang merawat kedua orang tuanya dengan baik. Pasti ada keberkahan yang Allah berikan. Entah apa itu bentuknya, hanya Allah yang tahu. Tapi intinya bahwa jangan sampai orang tuamu datang mengunjungimu, upayakan kamu sudah mengunjunginya lebih dahulu. Jangan sampai orang tuamu tanya kabarmu bagaimana, tapi kamu dulu yang menyampaikan kabarmu bagaimana. Apalagi dia ingin melihat cucumu, kalau kamu sudah punya anak, maka datanglah berkunjung. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, silahkan sudah diatur ritmenya yang jelas. Jangan sampai melupakan orang tua.
Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi, profesi saya sebagai pengajak. Buat teman-teman yang mau tahu kisah-kisah inspiratif, motivatif yang bisa membangkitkan semangat untuk mengenal lebih baik tokoh-tokoh, bisa saja silakan saksikan terus channel Di Balik Profesi. Channel ini membawa pada kisah-kisah inspiratif yang siapa tahu Anda membutuhkan itu sebagai support pada kehidupan Anda, yaitu channel Di Balik Profesi. Assalamualaikum.